Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pater Aditya SVD dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Rabu 19 Mei 2021. Saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Tuhan Yesus yang dikemukakan kembali oleh Rasul Paulus yang mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, yang akan kita dengarkan dalam bacaan yang pertama. Saudara dan saudariku seiman, memberi adalah sikap kasih kalau itu sungguh dibuat dengan kasih tulus karena iman akan Tuhan. Sikap memberi ini tentunya lahir dari orang-orang yang pastinya dalam diri mereka itu mereka mempunyai sukacita dalam Tuhan dan hidup dalam kekudusan karena kebenaran Tuhan, kebenaran yang datangnya dari Tuhan sendiri. Rasul Paulus, seperti yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama, adalah contoh konkret dari orang-orang seperti ini yang memberikan diri secara total kepada Tuhan lewat karya pewartaan, tanpa kenal lelah, tanpa meminta-minta, tapi dia memberikan diri secara total kepada Tuhan untuk memberi kesaksian pada Dia. Saudara dan saudariku, dan yang menarik dalam diri Rasul Paulus adalah dia bersuka cita ketika dia melakukan ini, dan dia meminta hal yang sama pada para jemaatnya. Saudara dan saudariku seiman, dalam bacaan Injil, Yesus berdoa buat para muridnya dalam perjamuan terakhir. Untayan doa yang penuh dengan cinta buat para muridnya Yesus lantunkan. Untayan doa yang memohon kekuatan dan kekudusan dalam kebenaran buat para muridnya. Karena buat Yesus, dengan kekuatan dan kekudusan dalam kebenaran, para murid akan dimampukan untuk tetap berjuang. Karena mereka masih ada di dunia, Yesus yang akan pergi. Mereka butuh kekuatan ekstra, mereka butuh hidup dalam kekudusan akan kebenaran Tuhan. Hingga akhirnya mereka boleh tetap berjuang, tetap kuat, tidak khawatir dan cemas dalam perjalanan pewartaan mereka di tengah dunia. Dan saudara dan saudariku, kita tahu para murid mewujudkan itu dalam perjalanan kemuridan mereka. Kita sekarang, para murid zaman now ini, Yesus pun berdoa yang sama buat kita. Dia berdoa agar kita tetap setia dan berkomitmen dengan iman kita. Kita setia dan berkomitmen dengan kesaksian kita akan Dia. Dan semuanya menjadi nyata dengan sikap memberi. Adalah lebih berbahagia, bersukacita memberi daripada menerima. Saudara dan saudariku, kita diundang Tuhan sendiri untuk tidak pernah menyerah dalam memberikan kesaksian akan Dia. Kita diundang Tuhan sendiri untuk terus hidup dalam sukacitanya, dalam sukacita yang Dia bawa, sehingga kita boleh terus memberi apa yang kita miliki. Kita memberi iman kita secara total dalam karya pewartaan itu.
hingga akhirnya kita boleh menyerupai Kristus sendiri. Bagaimana Kristus memberikan diri secara total kepada apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Karya misinya, memberikan dirinya sendiri demi keselamatan dunia dan umat manusia. Saudara dan saudariku seiman, kiranya kita boleh menyerupai para rasul dalam memberi diri secara total untuk kerajaan Allah. Memang tidak mudah, tapi kita tahu ada yang selalu berdoa buat kita untuk memohonkan kekuatan, memohonkan kita terus setia dalam berjalan menuju kepada kekudusan dalam kebenaran Tuhan itu. Contohlah Rasul Paulus, jangan pernah menyerah, Tuhan akan selalu menyertai. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau berdoa buat kami agar tetap hidup dalam sukacita-Mu, agar kami terus mengejar kekudusan dalam kebenaran-Mu. Bantulah kami menyadari akan hal yang luar biasa ini dan berjuang terus untuk itu, hidup dalam sukacita Injil dalam keseharian hidup kami. Kami mohon bantulah kami, tolonglah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha kerja kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.